Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Nana Trisna. Dan kali ini aku akan bahas bagaimana caranya tembus 100 juta pertama dalam waktu 3 bulan dengan bisnis produk digital. Pasti di sini teman-teman ada yang berpikir, aduh kayaknya aku udah umur segini gitu ya. Kayak segini, umur kayak aku gitu, umur 40-an. Udah umur segini kayaknya bisnis apa ya yang cocok buat aku, bingung harus mulai dari mana. Atau teman-teman gak punya modal, teman-teman gaptek, nggak ngerti nih harus mulainya dari mana, nggak ngerti tentang marketing, nggak ngerti tentang digital, Canva nggak ngerti, pokoknya gaptek. Tapi teman-teman pengen bantu keuangan suami, pengen bisa menuhin kebutuhan anak-anak. Kalau itu semua yang ada di isi kepala teman-teman saat ini, berarti teman-teman harus tonton video ini dari awal sampai akhir. Karena aku ibu rumah tangga umur 40-an, akan bantu teman-teman untuk dapetin 100 juta pertama dalam waktu 3 bulan dengan bisnis produk digital. Jadi aku akan bongkar di sini semua rahasianya. Jangan lupa teman-teman like dulu, subscribe dulu, dan tonton video ini sampai habis. Oke, sebelumnya jujur-jujuran dulu ya. Jadi waktu pertama kali aku mulai bisnis ini, aku tuh nggak ngerti yang namanya Canva. Aku tuh nggak ngerti yang namanya digital marketing itu seperti apa. Aku memang terbiasa untuk bikin konten, tapi itu cuman foto dan video masak waktu itu. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan digital marketing atau produk digitalnya. Terus aku mikir, kok anak sekarang tuh hebat-hebat ya, usianya masih 20-30-an, kok udah bisa punya duit puluhan bahkan ratusan juta. Gimana caranya? Kayaknya tuh level aku tuh gak nyampe gitu buat kesana gitu. Tapi karena aku ngeliat peluang ini, aku cuman mikir ya udahlah, cobain aja. Jadi aku sama mungkin kayak teman-teman sekarang yang nonton video ini. Usianya nggak muda lagi, aku juga bukan lulusan bisnis, aku juga nggak pintar tentang marketing. Tapi kalian tahu nggak kenapa aku bisa berhasil? Jawabannya simple. Bisnis produk digital itu bukan soal usia, bukan juga soal yang jago teknologi, dan bukan juga soal modal yang besar. Bisnis produk digital itu adalah tentang solusi. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, aku akan share 3 cara efektif yang bikin aku nyampe ke 100 juta pertama dari bisnis produk digital. Yang pertama, kalian harus jual yang kalian kuasain. Nggak usah deh pusing-pusing mikirin produk digital yang keren, yang high teknologi, yang kayaknya tuh ribet banget cara pakainya. Dan coba lihat ke diri teman-teman sendiri. Apa yang paling sering teman-teman lakuin di rumah? Misalnya masak, bikin bekal, atur jadwal harian, atau budgeting, atau parenting, ngedekor rumah, apapun itu. Atau teman-teman juga bisa pikirin apa sih yang paling sering ditanyain sama teman kalian. Misalnya teman kalian tuh suka curhat, suka minta waktu kalian buat nanyain tentang keuangan, suka nanyain tentang investasi yang cocok buat mereka, atau yang paling simpel suka mintain resepnya kalian. Nah, itu semua juga merupakan ide-ide dari produk digital yang bisa kalian buat. Hal yang kalian sering lakukan sehari-hari itu adalah produk digital yang paling cocok buat kalian. Kenapa? Kalian nggak perlu nih skill yang jago-jago, karena apa yang sudah kalian lakukan sehari-hari itu pasti sudah jadi skillnya kalian sendiri. Jadi nggak perlu bikin sesuatu yang rumit. Bikinlah sesuatu yang sesuai dengan skill kalian saat ini. Terus yang kedua teman-teman gak usah ribet mikirin platform atau medsos apa nih yang buat nanti teman-teman promosiin produknya. Kayak harus bikin konten ya, harus gini, harus gitu. Itu lupain dulu. Teman-teman fokus kemana? Ke teman-teman kalian sendiri, ke inner circle-nya kalian sendiri. Itu siapa aja? Bisa teman-teman di grup WA, teman-teman saudara gitu ya yang ada di grup-grup WA, atau teman-teman bisa nih share ke Facebook status, ke WA story, IG story. Jadi nggak usah ribet harus bikin konten dulu dan segala macam. Ke situ dulu fokusnya. Teman-teman bisa share produk-produk yang sudah teman-teman buat. Aku share pengalaman aku dulu. Aku tuh jalanin bisnis produk digital. Pertama kali aku tuh jualannya video affiliate.
karena memang aku ngejalanin affiliate toko oren ya. Jadi aku jualnya video affiliate toko oren, jadi stok video. Aku tawarin dulu ke teman-teman aku yang memang kurang lebih tuh mereka tertarik nih dengan bisnis affiliate gitu ya. Nah, aku share produknya ke WA group, terus ke WA story gitu ya. Akhirnya mereka ngeliat dan akhirnya dari situlah aku pecah telur alias pembelian pertama aku di sana. Karena mereka ngeliat emang si Nana ini emang udah jalanin affiliate dan ngeliat komisi-komisi receh yang udah aku terima, baru recehan loh itu. Dan dari situlah orang-orang atau teman-teman aku tuh percaya untuk beli produk aku. Nanti kalau strategi itu sudah berhasil, teman-teman boleh deh pelan-pelan bikin konten, teman-teman share juga ke IG story tentang penghasilan pertama yang boleh teman-teman raih dari hasil jual produk digital. Terus nanti kedepannya kalian juga bisa nge-share apa yang sudah kalian alami dan pasti banyak yang termotivasi buat belajar sama kalian gitu ya. Nah, dari situ terserah kalian nanti mau endingnya tuh jualan produk apa, atau akan tetap fokus ke resep itu, atau kan nanti teman-teman bisa bantu yang lain untuk nanti belajar sama teman-teman, alias bisa buka produk bimbingan seperti yang aku lakukan. Nah, yang ketiga, rahasianya adalah kasih harga yang masuk akal. Jangan berpikir kalau harganya murah bakal banyak yang beli gitu ya. Karena ternyata tidak segampang itu, teman-teman. Kadang-kadang kita kasih harga murah, orang malah ragu karena takut berpikir itu barangnya menjadi barang murahan, alias kosong, alias nggak ada isinya, alias zong gitu ya. Jadi berilah harga yang benar-benar wajar, yang menurut teman-teman tuh produk kalian tuh bernilai atau sebanding diberi harga berapa. Kalau aku biasanya aku kan melihat produk yang aku buat ini, aku buatnya berapa lama, bagaimana risetnya, capek atau enggak bikinnya, susah atau enggak, dan aku akan bikin harga yang sebanding. Biasanya produk aku kurang lebih kisaran antara 25 sampai 100 ribu, bahkan ada yang di atas itu juga. Dan kalau misalnya ditanya laku atau enggak, semua balik lagi nih ke cara teman-teman dalam memasarkannya. Jadi terjual atau enggaknya produk teman-teman balik lagi tergantung cara promosinya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah punya produknya tapi nggak pernah nawarin ke siapapun, ke grup WA mau nawarin malu, nanyain mau share ke teman sendiri malu, mau pajang di Facebook status malu, ya udah produknya nggak akan kejual. Produknya cuma kalian bikin dan kalian pajang doang tapi tidak terjual. Dan untuk pemula, teman-teman tuh tidak harus punya banyak produk. Teman-teman cukup punya 2-3 produk aja. Dan kalau dikalikan, itu kan produk sekali bikin bisa dijual berkali-kali. Nah, kalau dikalikan, satu produk bisa terjual 100-200 kali. Nah, bayangin kalau teman-teman jualnya 30.000. 30.000 dikali 200 kali aja sudah berapa gitu ya. Nah, terus trik lainnya, teman-teman bisa bikin produk banding. Misalnya satu resep teman-teman jual 25.000. Nah, kalau misalnya bundling, misalkan 3 resep jadi 60.000. Itu kan jadi lebih murah. Tapi orang-orang akan berpikir ya udah deh, mendingan beli bundling karena harganya jadi lebih murah. Teman-teman, kalau aku aja ibu rumah tangga umur 40 yang gaptek, nggak ngerti teknologi tadinya, nggak ngerti marketing juga, bisa loh jalanin bisnis ini. Apalagi teman-teman yang pasti ilmunya lebih tinggi dari aku, mungkin bisa punya kemampuan berbicara lebih enak dibandingkan aku, punya skill Canva, punya skill editing. Jadi jangan pakai alasan, aduh aku udah terlalu tua, aku gaptek banget. Itu tuh semuanya cuman alasan. Aku percaya setiap IRT itu punya kelebihan masing-masing, punya skillnya masing-masing, dan punya pengalaman berharga yang bisa di-share dan dijadikan sebuah produk digital. Berani memulai itu lebih baik daripada menunggu harus sempurna. Ayo kita jadi ibu rumah tangga yang bisa mandiri finansial, yang gak cuma ngurusin rumah tapi juga bisa punya penghasilan tambahan. Tulis di komentar 100 juta pertama kalau kalian siap buat jalanin bisnis produk digital. Dan kalau ada pertanyaan, kalian boleh langsung tulis di komen atau DM aku di Instagram aku karena aku lebih aktif di sini. Dan untuk topik selanjutnya aku akan bahas gimana caranya kalau misalnya sudah memulai tahap ini, next steps-nya harus seperti apa. Aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.